saya Novian Diko Saputra dari kelas IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelanggaran hak asasi manusia, yaitu materi PPKN UKBM 1 kelas 11. Langsung saja kita bahas materinya. Ada beberapa yang perlu dibahas dalam materi pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya, yang pertama kita harus bahas mengenai Pancasila. Pancasila itu sendiri merupakan ideologi negara yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri memiliki beberapa hak dan juga kewajiban. Saya bacakan beberapa contoh kewajiban, diantaranya mengakui persamaan derajat manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kebenaran dan keadilan, menjaga persatuan dan kesatuan, tidak diskriminatif, melaksanakan hasil musyawarah, tidak memaksakan kehendak sendiri, berbuat adil kepada siapapun, menghargai orang lain, dan tidak merugikan kepentingan umum. Sedangkan haknya untuk Pancasila itu ada beberapa. Contohnya diberlakukan secara manusiawi, berhak ikut dalam hak asasi manusia, menjadi relawan, bekerja sama dengan orang lain, menggunakan produk lokal, bergaul dengan siapa saja dan dari lingkungan saja pun, mengemukakan pendapat dan pendapatnya berhak untuk dihargai dan diberlakukan adil, mendapat pertolongan, dan masih banyak lagi hak dan kewajiban dari Pancasila. Yang perlu kita bedakan adalah sila pertama, karena itu merupakan sila yang khusus kepada keagamaan kita sendiri. Kewajiban dari sila pertama diantaranya menghargai agama dan kepercayaan orang lain, tidak memaksakan agama sendiri, tidak mengganggu peribadatan orang lain. Sedangkan haknya memeluk agama sesuai keyakinan diri, menjalankan ibadah, mendirikan rumah ibadah. Itu merupakan hak dan kewajiban dari sila pertama. Kemudian dalam UKBM juga diberi beberapa problem tentang kasus-kasus yang melenceng dari sikap-sikap sila Pancasila itu sendiri. Ada 4 kasus yang diberikan dalam UKBM, diantaranya demo, aksi bakar-bakaran, pendidikan keras terhadap anak kecil, dan juga bully. Keempat kasus tersebut disebabkan karena adanya warga yang tidak mengikuti prinsip pola pikir Pancasila. Jadi mereka melenceng dari sifat-sifat yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga. Latar belakang terjadinya hal tersebut karena mereka kurang memahami hak dan kewajiban dari Pancasila, sehingga terjadilah kasus-kasus yang bertentangan dengan asas-asas Pancasila tersebut. Kemudian upayanya untuk mengatasi keempat kasus-kasus tersebut, diantaranya yang pertama memperluas dan memperdalam serta menekankan kedisiplinan pembelajaran di masing-masing sekolah pada Indonesia, terutama pada mapel pembelajaran PKN, karena mapel itu merupakan mapel yang paling berpengaruh untuk perkembangan bangsa Indonesia. Upaya yang selanjutnya adalah mendalamkan pola pikir Pancasila dan berinteraksi dan juga berjaga-jaga agar kita sendiri tidak terlibat dalam hal tersebut. Kemudian pemerintahnya juga seharusnya menekankan pembelajaran, terutama pembelajaran mapel PKN di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, agar mereka efektif dalam melakukan pembelajaran. Kemudian problem selanjutnya yang ada di UKBM, ada 2 kasus yang diberikan, yaitu kasus tentang merdekanya Papua, itu kasus pertama, dan kasus tentang pembunuhan pekerja yang juga di Papua. Hubungannya kedua kasus tersebut sama-sama kasus yang terjadi akibat melencengnya dari asas-asas Pancasila. Upayanya sama seperti kasus-kasus sebelumnya, yaitu pemerintah harus menekankan pembelajaran agar pembelajaran, terutama pembelajaran PKN, efektif di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia hingga ke pelosok-pelosoknya juga efektif. Dan solusi yang lain menekankan keefektifan dan kedisiplinan pembelajaran, dan juga memperbanyak waktu siswa-siswa itu
untuk berada di sekolah, karena semakin banyak waktu senggang siswa di rumah, maka dia akan berpotensi untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi sebaiknya memperpanjang waktu sekolah dari siswa-siswa, karena di sekolah mereka akan melakukan hal-hal yang positif. Kemudian hak asasi manusia itu sendiri dibedakan menjadi 4 berdasarkan sudut pandangnya, yaitu berdasarkan pribadi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga tata cara peradilan. Dan itu semua diatur dalam sila-sila. Silanya lumayan banyak, saya tidak akan bacakan. Kemudian problem selanjutnya diberikan beberapa kasus lagi. Di antaranya ada kasus Marsinah, kasus Munir, kasus peristiwa Tanjung Priuk, kasus bom di Bali. Kemudian kasus yang terakhir adalah kasus peristiwa pembunuhan anarkis hak asasi manusia. Kita akan bahas satu persatu kasus-kasus tersebut. Yang pertama ada kasus Marsinah. Kasus Marsinah merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan yudis. Ada beberapa pasal yang mengatur tentang masalah ini. Salah satunya adalah pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, solusinya menurut saya haruslah adanya kepastian hukum dalam menjamin keamanan setiap orang serta menghargai hak-haknya, sehingga terciptalah suatu kedamaian dan keadilan yang merata dan global di seluruh Indonesia. Kemudian kasus yang selanjutnya adalah kasus Munir. Kasus Munir ini sendiri merupakan kasus melemahnya penegakan hak asasi manusia, agak mirip dengan kasus Marsinah. Kasus ini juga merupakan kasus peninggalan dari masa Orde Baru. Nah, solusinya sebaiknya kita menjadikan kasus Munir ini sebagai pembelajaran yang lengkap dengan dampak-dampak negatifnya. Karena dengan memahami dampak-dampak negatif dari kasus Munir ini, maka generasi selanjutnya akan memahami dampak-dampaknya, sehingga tidak akan terjadi lagi kasus Munir yang sedemikian. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah peristiwa Tanjung Priok, yaitu kerusuhan yang terjadi akibat aksi itu memprotes tindakan pihak militer yang menangkap sejumlah tokoh dalam Tanjung Priok tersebut, menangkap sejumlah tokoh masyarakat yang dianggap melakukan aksi anarkis di sebuah masjid di sana. Nah, menurut saya solusinya adalah menangkap dan menghukum berat pihak oknum yang melakukan kerusuhan. Dan juga pada masa itu juga ada berita, banyak orang yang menyebarkan berita-berita hoax ya, dan itu juga seharusnya dikenakan hukum yang berat agar tidak terjadi lagi kasus semacam itu. Kasus selanjutnya adalah peristiwa bom Bali, yaitu peristiwa pengeboman yang mungkin kasus tersebut terjadi akibat konflik dendam, aksi nekat dan lain sebagainya. Tidak diketahui secara pasti penyebabnya, namun sebagian besar memprediksi itu aksi dendam. Nah, solusinya kita harus mengharuskan setiap warga yang berada di kawasan kriminal untuk tidak mendiskriminasi suku, ras, warna kulit, agama, dan lain-lain, agar tidak terjadi sikap iri, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Kemudian peristiwa yang terakhir adalah peristiwa pembunuhan aktivis hak asasi manusia, atau kasus ini merupakan kasus yang serupa dengan kasus Munir. Jadi penyelesaiannya juga sama, menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran agar tidak dilakukan lagi di generasi-generasi selanjutnya. Kemudian tentang pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, menurut saya itu sudah maksimal, karena berdasarkan informasi yang saya baca pemerintah itu sudah melakukan beberapa hal dalam menegakkan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama, pemerintah itu melakukan penegakan undang-undang, kemudian pembentukan komisi nasional, pembentukan pengadilan hak asasi manusia, dan penegakan melalui proses pendidikan. Namun terkadang hak asasi manusia di Indonesia juga melemah, tapi
menurut saya sendiri, menurut saya pribadi itu bukan karena pemerintahnya yang kurang menegakkan hak asasi manusia, karena menurut saya itu memang dari masyarakatnya sendiri yang kurang menerapkan pola pikir asas-asas Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga mereka berpikir melakukan sesuatu itu sesuai dengan tindakannya, tidak ada aturan yang menghalanginya, sehingga masyarakat itu bersikap bebas, dan itulah yang menyebabkan terjadilah banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana mudah kan? Jadi intinya kita harus menegakkan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Caranya kita harus mengikuti asas-asas Pancasila yang ada di Indonesia sebagai ideologi negara. Sekian saja, semoga materi sederhana ini bermanfaat bagi kalian.